Nasib kurang beruntung dialami para petani bawang merah di Desa Ringin Putih, Kecamatan Sampung, Ponorogo. Bagaimana tidak, pada musim panen kali ini harganya anjlok, walaupun kualitas hasil panennya saat ini relatif cukup baik. Anjloknya harga jual bawang merah sudah terjadi kurang lebih 1 bulan terakhir. Harga bawang merah yang sebelumnya mencapai lebih dari Rp25.000 per kilogram, tiba-tiba turun hingga Rp12.000 per kilogramnya. Penurunan harga yang tajam ini membuat para petani merasa khawatir tidak akan bisa balik modal dari hasil panen mereka. Hal ini dipicu mahalnya harga bibit serta pupuk yang harus mereka beli untuk bisa menanam bawang merah. Halo guys, kali ini kita sedang berada di Pasar Menur bersama saya Puan Sari Dan saya Cinta Frelaji. Kita dari kelompok 3 mata kuliah ARW Multivariat. Pada kesempatan kali ini kita akan bertanya-tanya kepada para pedagang yang ada di Pasar Menur tentang harga bawang merah. Let's go, ikuti keseruan kita. Yuk. Ya, permisi Pak, mungkin sebelumnya bisa perkenalan terlebih dahulu. Ya, nama saya Ya, Bapak Arifin. Bapak Arifin ya. Bapak, hari ini harga bawang merah seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau harga bawang merah sekarang naik turun, Sekarang di harga berapa Pak? naik 27. 27.000 ya? Iya, Biasanya selama ini kalau ada naik turunnya itu pas di momen apa Pak? nggak bisa ditentukan. Nggak bisa ditentukan Iya, ya? karena kan bawang merah kan dari banyak daerah kan gitu. Intinya kalau di pasar ini kalau seumpama di daerah Jawa itu banyak, yang murah gitu. Dari Madura yang banyak, yang naik gitu kalau aja. Dengan Bapak siapa? Nama Haji, Untuk saat ini harga bawang merah berapa ya Pak? 30.000 per kilo. 30.000 per kilo. Iya. Terus apakah harga bawang merah itu mengalami kenaikan dan atau penurunan gitu Pak? Atau stabil? Naik turun, Naik turun? Sekitar berapa aja Pak? 25, 30. Lalu karena hal itu apakah diperlukan adanya prediksi harga bawang merah ya Pak? Dilakukanlah prediksi harga bawang merah dengan metode Sarima, Deret Fourier, dan RBFNN. Baik, metode pertama yang akan saya bahas di sini adalah Sarima. Dalam pemodelan Sarima ini, tahap pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasikan kestasioneran data, baik dalam mean maupun varian, seperti pada gambar berikut ini. Terlihat bahwa lag data membentuk pola yang naik turun, dengan lag 1 dan 2 yang signifikan, karena nilainya berada di luar garis batas, menunjukkan bahwa data belum stasioner dalam mean. Hal ini juga menunjukkan bahwa data tersebut merupakan data musiman dengan periode 2. Ikut ini tampilkan bahwa data hasil transformasi perlu ditransformasi kembali menjadi 1 per ZT. Selanjutnya dilakukan proses differencing yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Hasil uji ADF diperoleh nilai p-value sebesar 0,01 sehingga dapat disimpulkan data telah stasioner secara menyeluruh sehingga proses differencing cukup dilakukan sebanyak 1 kali saja. Namun pada plot PACF pada data differencing 1 tidak ada lag yang signifikan pada lag musiman sehingga perlu dilakukan differencing pada lag musiman dan diperoleh output sebagai berikut. Plot ACF di atas diperoleh lag yang signifikan yakni lag 1, 3, 4, 8, 11, 12, dan 15. Sedangkan pada plot PACF diperoleh lag yang signifikan yakni lag 1, 3, 6, 7, dan 8. Diperoleh beberapa dugaan model seasonal ARIMA yakni ARIMA 110, 111, ARIMA 110 dengan 011, dan ARIMA 110, 110. Model Sarima telah dapat diestimasi. Berikut ini adalah beberapa estimasi model Sarima beserta asumsi-asumsi yang dapat dipenuhi. Berikut estimasi. Estimasi model Sarima yang lebih baik adalah ARIMA 011 dengan 011. Probabilistik. Berikut ini adalah hasil prediksi menggunakan model ARIMA-nya. Dengan ZT sama dengan 1 per ZT, di mana membentuk transformasi apabila rounded value atau lambdanya bernilai min 1. Beroleh hasil prediksi seperti pada tabel berikut ini. Dilakukan analisis untuk mendapatkan nilai MAPE. Nilai MAPE yang dihasilkan model Sarima 011 dan 011 adalah sebesar 9,400,599%, termasuk kategori sangat baik karena bernilai kurang dari 10%. Selanjutnya, untuk metode yang kedua, yaitu metode Deret Fourier. Deret Fourier merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam regresi non-parametrik yang memiliki fungsi polinomial trigonometri dengan tingkat fleksibilitas tinggi untuk data yang polanya tidak diketahui dan ada kecenderungan pola musiman. Hal pertama yang dilakukan yaitu menentukan parameter penghalus atau lambda optimal dengan kriteria GCV minimum untuk data harga bawang merah di Indonesia menggunakan program software R seperti pada tabel berikut. Diperoleh lambda optimum berdasarkan nilai GCV minimum adalah 2543910 dan plot lambda terhadap nilai GCV data terletak pada lambda sama dengan 8. Nilai lambda optimum akan digunakan sebagai penentuan banyak koefisien dari persamaan data Fourier dan sebagai parameter penghalus dari bentuk kurva Deret Fourier. Diperoleh nilai beta 0 untuk data harga bawang merah di Indonesia dalam satuan rupiah per kilogram, yaitu sebesar 33684,09. Sedangkan untuk nilai lambda AJ BJ seperti pada tabel berikut ini.
Diketahui model data harga bawang merah di Indonesia berdasarkan metode regresi non-parametrik dengan pendekatan estimator deret Fourier, yaitu sebagai berikut. Data yang digunakan dalam prediksi yaitu data outsample yang diperoleh dari data hasil prediksi dengan software R, yaitu sebagai berikut. Didapatkan nilai MSE sebesar 5042,09. Didapatkan nilai MAP outsample dari model Fourier adalah 4,347793%. Berlanjut ke metode ketiga, yaitu radial basis function neural network. RBFNN merupakan metode jaringan secara tiruan yang menggunakan fungsi aktivasi radial basis. Dalam metode ini, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan lapisan input yang dapat diidentifikasi melalui plot PACF seperti gambar berikut. Ketahui bahwa lag yang signifikan berada pada lag 1 dan juga lag 2. Oleh karena itu, banyaknya lapisan input adalah 2. Penentuan lapisan tersembunyi atau neuron dapat dilakukan dengan cara trial and error ataupun juga dengan menggunakan model otomatis yang bisa dipilih oleh software SPSS sendiri. Kemudian didapatkan klaster otomatis dari software sebanyak 5, seperti yang terlihat di gambar berikut. Untuk menambah keakuratan hasil prediksi, digunakan pembanding klaster lain, yakni klaster 2, 3, dan juga 4 secara manual. Kemudian hasil perhitungan nilai MAP dan juga MSE data outsample dapat dilihat pada tabel berikut. Terlihat bahwa nilai MAP terkecil terletak pada klaster 5, dan nilai MSE terkecil terletak pada klaster 2. Namun, berdasarkan hasil trial and error, hasil terbaik adalah dengan menggunakan klaster 5. Dengan demikian, model RBFNN yang digunakan untuk peramalan harga bawang merah di Indonesia punya arsitektur 2 input dan juga 5 neuron. Maka perhitungan peramalan harga bawang merah di Indonesia mengikuti persamaan sebagai berikut. Selanjutnya, bobot yang diperoleh dari hasil output software SPSS adalah sebagai berikut. Dapat dibentuk susunan persamaan seperti di bawah ini. Nah, teman-teman semua, setelah kita memperoleh model terbaik dengan 2 input dan juga 5 neuron pada hidden layer, didapatkan hasil prediksi data harga bawang merah dengan RBFNN tersaji dalam tabel berikut. Nah, hasil MAP prediksi tersebut adalah sebesar 5,245252%, di mana nilai ini kurang dari 10% sehingga sangat baik dalam memprediksi harga bawang merah di Indonesia. Langkah selanjutnya adalah pengecekan error ACF dan juga PACF dari residual data training ditunjukkan pada gambar sebagai berikut. Menunjukkan bahwa tidak ada lag yang melebihi garis kepercayaan, yang artinya error bersifat acak atau white noise telah terpenuhi. Sehingga model RBFNN dengan arsitektur 2 input dan juga 5 neuron dalam hidden layer dapat digunakan untuk meramalkan harga bawang merah di Indonesia. Selanjutnya adalah perbandingan untuk metodenya. Perbandingan disajikan dalam tabel berikut ini. Model estimator deret Fourier memiliki nilai MAP paling kecil daripada dengan metode lainnya. Dapat dilihat pula plot perbandingan hasil prediksi antara ketiga metode dalam gambar berikut ini. Metode deret Fourier ini merupakan metode yang lebih baik digunakan untuk memprediksi harga bawang di Indonesia pada periode-periode selanjutnya. Nah, teman-teman sekalian, dari hasil analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, didapatkan MAP dari estimator deret Fourier adalah sebesar 4,3%. Kemudian dengan metode Sarima didapatkan MAP sebesar 9,4%. Kemudian dengan metode RBFNN didapatkan nilai MAP sebesar 5,24%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa deret Fourier adalah metode yang terbaik dari 2 yang lainnya, yaitu Sarima dan RBFNN untuk periode-periode selanjutnya. Nah, teman-teman sekalian, demikianlah video persembahan dari kelompok 3 RW Multivariat, dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dah.